Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaga Suara. Saya dari kelas KPID, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi dan Islam. Nah, teman-teman sekalian, hari ini tuh saya tuh pengen ngejelasin tentang hadis mengasihani binatang. Nah, kita simak ya teman-teman sekalian. Yang pertama nih ada di pendahuluan. Kenapa sih kita tuh harus mengasihani hewan? Teman-teman sekalian, binatang tuh makhluk hidup yang memiliki hak untuk hidup, teman-teman. Mereka tuh berkembang seperti manusia. Mereka tuh dapat merasakan kasih sayang, rasa sakit, emosi. Terus kita tuh sebagai manusia juga kita tuh harus memiliki tanggung jawab moral untuk memperlakukan mereka dengan baik dan penuh kasih sayang. Karena teman-teman sekalian, binatang juga itu cukup penting bagi kita, bagi lingkungan kita semua. Karena binatang itu cukup memiliki peran fundamental bagi ekosistem lingkungan kita. Terus ini, kenapa sih kita harus melindungi binatang? Terus apa sih manfaatnya, teman-teman sekalian? Binatang itu memiliki manfaat besar ya untuk lingkungan kita, karena setiap binatang itu memiliki perannya masing-masing. Seperti contohnya nih cacing. Cacing itu pasti memiliki perannya penting, teman-teman sekalian, untuk mensuburkan tanah, untuk mensuburkan tumbuhan. Terus kalau misalnya tuh tumbuhannya subur, nanti kita bisa makan sayuran dan lain-lainnya. Terus teman-teman sekalian, kalau misalnya kita tidak melindungi cacing ini atau cacingnya kita basmi terus populasi cacingnya menurun. Jadi teman-teman sekalian, jadi nanti tuh tanah kita tuh jadi nggak subur akibat tidak ada cacingnya sendiri. Nah terus populasi ularnya ini akan semakin terus populasi ularnya ini akan semakin menurun, teman-teman sekalian, karena tidak ada cacing untuk mereka bahan makanan. Terus kalau misalnya ularnya ini populasinya turun, nanti elangnya juga tidak bisa makan, teman-teman sekalian. Terus elangnya juga bakal meninggal karena kurangnya pasokan makanan. Nah, jadi oleh sebab itu pasti mengasihani hewan itu sangatlah penting, teman-teman sekalian, untuk kita lakukan. Karena sebenarnya yang kita ketahui bahwa hewan-hewan ini tuh memiliki peran penting untuk menjaga ekosistem kita, untuk menjaga lingkungan kita, teman-teman sekalian. Jadi kita juga harus melihat dari sisi positifnya. Cacing itu tidak terus-menerus merusak cacing itu tidak terus-menerus merusak tanaman, tidak terus-menerus merusak padi dan lain-lainnya. Tapi cacing juga membantu kita dalam menjaga ekosistem lingkungan yang kita hadapi sekarang, teman-teman sekalian. Kita lanjut lagi ya. Terus ini nih, manfaat mengasihani binatang. Teman-teman sekalian, sebenarnya mengasihani binatang itu merupakan tindakan yang mulia ya. Terus banyak manfaatnya juga bagi kita semua. Misalnya dari sisi kesehatan, interaksi sama hewan tuh ini loh bikin kita mengurangi stres atau enggak bikin kita happy, karena karena hormon-hormon itu bakal meningkat jika kita merasa senang atau jika mood kita naik gara-gara hewan. Contohnya seperti kita suka main sama kucing atau enggak kita suka main sama anjing, itu tuh bakal menaikkan mood kita, atau enggak kita akan mengurangi rasa stres kita, teman-teman sekalian, jika kita main dengan hewan. Terus secara emosional juga, merawat binatang tuh dapat mengembangkan rasa empati, kesabaran, tanggung jawab. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti misalnya ada nih hewan kita atau peliharaan kita lagi sakit, terus kita bakal merawat mereka, bakal menumbuhkan karakter yang peduli, tanggung jawab, agar hewan kita ini tidak meninggal atau tidak sakit terus menerus. Terus mengasihani binatang juga, teman-teman sekalian, dapat membentuk karakter kita yang lebih baik dengan menanamkan nilai-nilai seperti kepedulian, tanggung jawab, seperti barusan ya. Seperti kalau misalnya ada hewan yang kelaparan, kita nanti kasih makan, atau ada hewan yang lagi sakit nanti kita obatin atau kita rawat di rumah. Terus hal-hal seperti juga, teman-teman sekalian, hal-hal seperti juga mendekatkan kita dengan alam dan menumbuhkan rasa syukur atas keberagaman makhluk hidup. Terus dengan kita mengasihani binatang juga, kita tidak hanya memberikan manfaat bagi mereka, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Lanjut, teman-teman sekalian. Terus ini nih, terus ada juga nih kaitannya sama Islam. Apa sih? Terus dalam pandangan Islam tuh mengasihani hewan tuh merupakan peran yang penting, teman-teman sekalian. Karena dalam agama Islam tuh kita tuh memiliki tuduh rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perhatian khusus terhadap binatang dengan menyebutkannya
berbagai nama binatang seperti di surah Al-Quran. Contohnya kayak di surah Al-Fil yang artinya gajah, semut, ankabut, terus An-Naml semut, terus ankabut gajah, terus Al-Baqarah sapi betina. Nah, terus hal-hal seperti itu juga yang menunjukkan bahwa binatang itu memiliki kedudukan yang penting dalam ajaran Islam. Terus binatang juga memiliki peran penting dalam ajaran Islam. Seperti yang kita ketahui teman-teman, eh seperti yang kita ketahui pasti dulu juga sewaktu Ka'bah diserang itu dengan gajah, terus Allah mengirimkan bantuan dengan burung-burung, ada di surah ya, dengan burung-burung untuk membantu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman sekalian, jadi hewan ini memiliki peran penting baik dimanapun, baik dalam lingkungan, ekosistem, kehidupan, maupun ada dengan Islamnya juga teman-teman sekalian. Kita lanjut lagi ya. Terus ada juga nih hadis tentang mengasihani hewan dari hadis riwayat Abi Daud. Janganlah sampai kalian menjadikan punggung hewan pengangkut kalian sebagai duduk atau mimbar. Sungguhnya Allah menciptakannya untuk mengantar kalian ke suatu negeri yang kalian tidak mungkin mencapainya. Tanpa hewan itu kecuali dengan rasa payah, dan Allah telah menjadikan bumi untuk kalian dan untuk hewan juga. Maka penuhilah hajatmu. Itulah dari hadis tentang mengasihani hewan ya teman-teman sekalian. Setelah kita lanjut lagi ya. Terus ini ada kuis interaktif. Kita simak bareng-bareng ya. Yang pertama nih, mana di bawah ini yang mempunyai arti hewan dalam surat Al-Quran? Yang pernah apakah surah Al-Baqarah, An-Nas, Al-Kafirun, atau Yasin? Jawabannya surah Al-Baqarah ya teman-teman sekalian. Karena kan sudah saya jelaskan barusan ya dari ya. Di dalam surah Al-Quran juga ada yang berbau-bau tentang hewan, seperti contohnya Al-Fil, An-Naml, Al-Ankabut, surah Al-Baqarah. Nah, Al-Baqarah ini artinya itu sapi betina ya teman-teman sekalian. Kita lanjut lagi ya. Terus ini nih. Terus apa sih keuntungan bagi kita jika kita melindungi hewan? Yang pertama, apakah populasi hewan terancam? Salah ya. Atau ekosistem rusak? Salah juga. Jadi jawabannya tuh ekosistem memiliki teman-teman sekalian. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melindungi hewan, kita menjaga hewan agar tetap setara atau agar tetap ada, ekosistem kita tuh akan baik. Contohnya seperti menjaga cacing agar tanah-tanah kita subur, agar kita bisa makan sayuran lebih banyak ya teman-teman sekalian. Lanjut lagi ya. Terus oke. Terus dampak negatif apa saja jika kita tidak mengasihani hewan? Yang pertama, apakah populasi hewan membaik? Tentu tidak ya teman-teman kalian, karena di sini tuh ditanya dampak negatif, bukan positif. Terus yang pasti ekosistem bakal rusak ya kalau misalnya kita tidak mengasihani hewan, seperti kita membiarkan perburuan liar, seperti kita membiarkan hewan-hewan terbunuh, atau enggak kita tidak mengasihani mereka dengan cara tidak kasih makan atau enggak apa-apa. Terus lanjut lagi teman-teman sekalian. Nomor 4 nih. Apa sih hukum melindungi hewan dalam Islam? Apakah sunnah, haram, bid'ah, atau wajib? Jawabannya wajib ya teman-teman sekalian. Sudah jelas ya, karena sudah jelaskan bahwa hewan itu mempunyai kedudukan juga dalam Islam. Kita soal terakhir ya. Terus ini nih. Hewan apa yang diizinkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kuda, tikus, kucing, atau anjing ashabul kahfi? Jawabannya ini ya, anjing ashabul kahfi. Karena teman-teman sekalian, kalau teman-teman baca cerita yang dulu-dulu tentang pemuda ashabul kahfi, anjing mereka itu pasti setia untuk menemani mereka atau menjaga mereka saat tidur. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan anjing ashabul kahfi ini untuk masuk surga. Mungkin teman-teman sekalian cukup sekian presentasi dari saya atau pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
saya harap teman-teman bisa paham atau nggak bisa terbuka pikirannya untuk melindungi hewan atau mengasihani hewan. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.